Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang jQuery, teman-teman. Jadi ini merupakan kelanjutan dari apa yang kita pelajari sebelumnya dulu itu. Kita udah mempelajari tentang JavaScript. Nah, sekarang ada framework library untuk memudahkan kita dalam penggunaan JavaScript. Ada beberapa selain jQuery ini, tetapi jQuery ini termasuk yang banyak digunakan, teman-teman. Jadi bisa kita cek di W3C, Witri Tech ya teman-teman. Di sini jQuery merupakan library JavaScript yang populer ya. Saat ini menduduki peringkat pertama dibanding yang lainnya. Nah, jQuery itu apa? jQuery itu merupakan JavaScript library, sehingga dengan adanya library ini kita ketika ngoding tidak perlu mengetikkan banyak sintak karena beberapa itu sudah diakomodir di library, sudah disimpelkan sehingga memudahkan kita untuk memanipulasi menggunakan JavaScript yang dibundle di jQuery ini. Selain itu juga kelak di pertemuan ke depan kita kan akan membahas Ajax ya. Jadi dia memanggil data dari database atau dari sumber data yang lainnya. Ketika kita menggunakan jQuery ini, nanti kita akan lebih mudah daripada yang menggunakan JavaScript murni. Lalu kemudian, mengapa kita menggunakan jQuery ini? Padahal ada banyak library di sana ya. Salah satunya tadi karena ini termasuk yang populer ya. Karena populer tentu yang support ke sini itu banyak. Sehingga ketika ada problem kita nyari juga mudah. Terus fitur-fiturnya misal dia tidak ada karena yang menggunakan ini, yang develop ini banyak, komunitasnya banyak. Nanti ada kemungkinan fitur-fitur tambahan yang sekarang belum ada di next generation dari jQuery-nya itu jadi ada karena banyaknya community itu. Beberapa perusahaan yang menggunakan jQuery ini termasuk perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Google, Microsoft, IBM, maupun Netflix. jQuery ini dia cross browser compatibility, jadi kompatibel dengan berbagai browser yang terkenal dan sering kita pakai, seperti Chrome, Safari, Firefox, Edge punyanya Microsoft, Opera, dan Internet Explorer ya kalau masih pakai sistem operasi Windows yang lama. Lalu bagaimana kita menggunakan jQuery? jQuery ini dia merupakan library, jadi kita bisa download di situsnya ya. Nanti ada dua cara, apakah kita ingin pakai yang versi offline, yaitu dengan kita unduh source code-nya, atau pakai online, namanya CDN ya, Content Delivery Network. Jadi kita hanya menanamkan skrip yang merujuk ke source, sumber dari jQuery-nya itu, dinamakan Content Delivery Network karena dia skripnya itu ditaruh di beberapa server di berbagai negara gitu teman-teman. Jadi ketika kita akses misalkan, oh adanya yang terdekat di sini Singapura gitu, padahal dia kan ada ditaruh di Amerika, Eropa, dan ada juga di Singapura gitu ya. Nah, yang terdekat ke kita itu Singapura, jadi kita nanti aksesnya ke sana. Misalnya seperti itu. Kelebihan dari CDN, kalau kita gunakannya CDN ya semisal servernya di sana lebih cepat dari tempat kita, maka aksesnya lebih cepat ya tentunya. Kemudian ketika diakses dari berbagai negara, semisal kita ini kliennya dari berbagai negara, bukan hanya menghandle dalam negeri gitu ya. Itu nanti dia akan lebih cepat teman-teman karena si visitor website kita itu dia akses
ketika load jQuery dari server yang terdekat dengan negaranya. Misalnya kita naruhnya di server Indonesia, tetapi jQuery-nya kita pakai CDN, Content Delivery Network ini, maka nanti ketika mereka load itu tidak full nembak ke server Indonesia kita, tetapi untuk yang jQuery-nya nanti ambil dari server terdekat mereka. Jadi prosesnya lebih cepat. Nah, untuk tes jQuery itu script seperti ini ya. Dokumen ready function p hide. Ini salah satu contoh. Tapi kita praktekkan dulu saja. Terkait yang download jQuery tadi, teman-teman. Kita bikin dokumen baru dulu. Nah, kemudian tadi kan ada beberapa langkah ya. Kita kunjungi situsnya jQuery, teman-teman. Situs officialnya jQuery. Nah, di sini kita coba yang versi offline dulu. Jadi kita ke halaman download. Di versinya ini, kalau ini yang stable ya. Jadi kita download ketika ditampilkan yang halaman awal itu dia versi stable, artinya versi yang sudah dipakai banyak orang dan sudah terbukti gitu teman-teman. Tapi nanti kalau kalian ingin yang fitur baru berarti nanti downloadnya yang versi terbaru yang masih developer gitu. jQuery 371 di sini yang stable semua. Untuk yang stable kita download untuk development gitu ya. Ini tinggal di copy jQuery 3. Yang pertama ini tadi teman-teman bisa di-download langsung ya. Download jQuery. Oh, bukan ini, bukan ini. Nah, di sini teman-teman. Ini jadi nanti teman-teman ketika mau download ya 371 ini berarti stable. Nanti ketika yang versinya developer biasanya di samping kanannya ada tanda beta itu berarti developer. Nah, nanti tinggal di download saja yang salah satu yang di ini misalkan ya kita download yang zipnya. Kemudian saya tadi karena udah download ya, sudah saya taruh di bagian demo ini salah satunya jQuery 371. Ini versi offline, teman-teman. Untuk langkahnya menuliskan di sini skripnya gitu. jQuery-nya bisa ditaruh sebelum head karena ini dia library ya. Jadi nanti ketika di bawah-bawahnya mau jalankan itu skripnya library ini paling tidak udah dijalankan. Atau nanti ketika kalian sebelum bikin skrip ya, misalnya taruhlah di sini itu. Di sini baru dimasukkan yang jQuery-nya tadi bisa script src. Hmm. Source-nya ini jQuery 3.7.1
Kemudian di folder disk, lalu di jQuery min.js. Jadi ini ada beberapa jQuery teman-teman. Kita pakainya yang versi minified. Jadi dia udah dikompres sehingga ukurannya lebih kecil. jQuery min.js. Ini dia versi offline ya teman-teman. Jadi bisa mode ini. Kalau tadi pingin yang ada versi beta berarti di sini ya teman-teman ya. Mengunjungi GitHub jQuery bagian tag. Nanti kalau pengen yang mode developer, fitur-fitur baru itu ada di mana, nanti bisa di sini. Oke, sekarang ini udah kita tambahkan. Kalian bisa nambahkan di sini nanti ketika sebelum nulis script yang lainnya ya, atau bisa juga sebelum head sini. Ini versi offline. Terus kemudian fungsinya apa? Fungsi tadi udah ada contoh pemanggilannya ya. Misalkan kita bikin div di sini teks hello gitu ya. Kemudian kita ingin manipulasi ini. Kalau sebelumnya teman-teman, ketika tanpa jQuery ya, kan untuk manipulasi di ID ini kita perlu script kayak gini. Dokumen dot get element by ID, hello inner HTML, terus sini kan perlu kita ganti. Misalkan hello world jQuery gitu ya. Nah, kalau tanpa jQuery, nanti kan seperti ini. Lalu bagaimana ketika kita pakai jQuery? Nanti jadi lebih mudah teman-teman. Ini hasilnya ya. Jadi tadi dari teks hello world, kita ganti pakai vanilla JavaScript atau JavaScript biasa. Pakai ini tadi. Sekarang kita coba pakai yang jQuery. Nah, kalau jQuery sintaknya seperti ini teman-teman. Diawali dengan dolar seperti yang tadi ya. Kemudian langsung ini. Kalau ID pakai pagar, kalau kelas pakai titik, ini berarti di ID hello. Kemudian kita ingin ngeditnya apa itu? HTML apa teksnya? Oh, HTML aja. Kemudian kita ganti tulisannya yang hello world tadi menjadi hello world jQuery. Nah, seperti itu teman-teman. Ini salah satu contoh perbandingan ya. Kalau sebelumnya kita harus nulis panjang gini, dokumen get element by ID hello inner HTML, sekarang bisa ditulis simple seperti ini teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke yang script ini. Untuk yang script, ketika kita menggunakan jQuery ya, ini tadi kan pemanggilan secara offline. Jadi jQuery kita unduh, kita ekstrak, kemudian kita taruh di satu file yang sama. Cara yang kedua pakai CDN teman-teman. Yang CDN di webnya jQuery ini langsung. Tadi ada ya. Ini ketika kita klik di sini itu muncul, tapi kita pilih yang min teman-teman, minified. Nah ini. Jadi kita langsung copy scriptnya. Script untuk ditanamkan di tempat kita. Ini kan dia https jQuery.com berarti kan di servernya si jQuery teman-teman. Ini kita kopikan. Ini yang disebut CDN teman-teman. Jadi tinggal kita paste di sini saja. Terus ini tinggal kita comment. Tetap bisa jalan kan teman-teman. Tapi kalau ini kita hilangin, ya nggak bisa jalan. Jadi dia perlu dipanggil ya. Ada positif negatifnya teman-teman. Kalau kita pakai kayak gini ya. Nanti kalau CDN-nya down, web kita bisa jadi rusak. Poin minusnya itu. Tetapi poin plusnya ketika diakses mancanegara ya, visitor kita dari berbagai negara itu dia loadingnya lebih cepat. Ada plus minusnya. Tapi kalau kalian targetnya hanya Indonesia saja, negara kita terus servernya di Indonesia juga, mendingan pakai yang offline teman-teman. Jadi tidak perlu pakai CDN gitu.
Karena nanti kalau pakainya di server kita sendiri, ketika server kita down kan dia juga ikut down baruan. Tapi ketika server kita tidak down, web kita bisa diakses. Kalau pakai yang luar tadi, nanti ketika web kita tidak down, tapi yang untuk jQuery-nya, si CDN-nya itu down, situs kita bermasalah. Misalkan si marketing ya, pihak marketing baru ke klien gitu, demo, tiba-tiba loh kok webnya error, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu, kok ada rusak. Setelah dicari-cari, oh ternyata ini jQuery-nya baru down gitu. Nah kita tahunya down itu nyoba-nyoba akses gitu teman-teman, atau cari berita dari Twitter atau hot news gitu. Ini baru down. Kalau tidak kan kita nggak tahu kok tiba-tiba error ya, padahal tidak melakukan perubahan di kode kita. Itu kadang jadi problem. Biasanya yang disalahkan programmernya teman-teman. Jadi perlu wise juga ya. Kira-kira kapan mau pakai CDN, kapan kita pakai yang seri offline. Nih sekarang contohnya yang ini ya. Terus yang ini tadi. Kalau ada dokumen ready function ini teman-teman. Ini scriptnya mau kita taruh di head sebelum head tadi atau yang sebelum body bisa saja karena ini ada dokumen ready function. Itu maksudnya scriptnya ini dijalankan ketika HTML kita udah terload semua teman-teman. Kalau ini tadi kan tidak ada pengaturannya itu ya. Nah, di sini tinggal kita tambahkan dokumen ready function. Scriptnya kita masukkan ke sini. Jadi ini nanti ketika pertama kali di load, baru ketika semua HTML-nya udah ke load, baru kita menjalankan JavaScript-nya ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak, teman-teman? Terkait gimana kita menambahkan library jQuery ke code, ada yang ditanyakan dari teman-teman? Belum ada ya? Kita lanjut lagi. jQuery sintak. Basic dari sintak ini adalah dolar, selektor kemudian action. Selektornya tadi apakah pakai selektor ID, apakah pakai selektor kelas atau selektor elemen, teman-teman. Terus untuk definisinya ini ya pakai diawali dolar, dilanjutkan selektor, kemudian actionnya apa. Hmm. Beberapa contoh lain. Ini ada this hide untuk menyembunyikan elemen. Terus P ini juga dia menyembunyikan elemen ya. Nah, selektornya ini kalau this dia harus diikuti sebelumnya itu elemen atau selektor apa yang mau di head. Nah, di sini untuk mengganti ketika misal kayak gini ya, ini ada selektor test atau selektor ID test ini kalau ketika dia panjang banget nanti di dalamnya sini bisa diganti this gitu, teman-teman. Bisa kita coba dulu ya. Oke, contohnya ini. Kita bikin beberapa teks untuk manipulasi tadi ya. Ini yang elemen, kemudian ini misalkan yang selektor tes, kita kasih cetak tebal, terus ada juga yang pakai selektor kelas, terus kemudian kita lakukan manipulasi, teman-teman. Kita lakukan manipulasi dulu ya. Contohnya yang tadi ada selektor p high. Jadi nanti ketika menjumpai tag P itu akan di hide teman-teman.
Dari sini nanti kira-kira tampilannya di web browser apa ya? Apakah keempat teks ini muncul semua atau ada yang hilang, teman-teman? Halo? Baik, jadi nanti kalau kita seperti ini, nanti yang tag P ini akan jadi hilang, teman-teman. Seperti ini. Nah, yang muncul tinggal Hello World jQuery ini ya, karena yang tag pertama kita ubah pakai ini, kemudian sama yang ini teks dengan ID test. Untuk yang P yang pertama sama P yang kedua dia hilang karena kita hide ini. Kemudian terus kita coba misalkan yang lainnya lagi ya, yang dimanipulasi. Misalkan kita manipulasi yang selektor tes, teman-teman. Selektor kelas yang tes, colornya kita ganti dengan red. Nah, kalau seperti ini nanti yang di kelas ini dia akan menjadi merah, teman-teman. Nah, ini teks dengan kelas tes. Kita coba lagi yang ID. Selektor ID, colornya kita ganti blue misalkan. Nah, ini nanti yang dia selektor ID kelas warnanya akan jadi biru. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalau untuk yang this, nanti di berikut-berikutnya akan saya contohkan. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Dokumen ready function seperti tadi, ini akan dijalankan ketika teks HTML-nya udah di load semua, baru kemudian kita jalankan script yang ada di dalam jQuery-nya ini. Untuk penulisannya bisa dokumen ready function atau dolar langsung function gitu, teman-teman. Jadi yang ini tadi dokumen ready function ini bisa juga ditulis dengan dolar function versi singkat ya, teman-teman. Nah, bisa ditulis seperti ini, bisa juga seperti tadi. Ini kita masukkan di dalam sini ya. Jadi di runningnya setelah semua HTML-nya terload. Oke, sekarang kita lanjut lagi. jQuery. Nah, di metode jQuery ini ada nanti yang metodenya get dan set. Kalau get, kita itu menerima value, teman-teman. Mengambil value dari suatu elemen gitu ya. Kalau set, ini nanti kita akan mengeset, memberi nilai ke suatu elemen. Kita mulai yang jQuery get dulu, teman-teman. Kita buat teks untuk uji coba. Div jQuery get. Nah, di sini kita kasih beberapa teks untuk nanti latihan terkait metode-metode ini ya. Nanti bisa pakai teks, HTML, file, maupun atribut. Kita buat teks untuk uji cobanya dulu. Ini metode jQuery get. Kita ciptakan beberapa tombol nanti untuk uji coba ya. Ada yang tag, kemudian ada yang untuk nunjukin HTML. Kemudian ada yang untuk nanti mendapatkan value. Kalau value kita perlu bikin suatu inputan dulu ya, misalnya input di nama, type-nya teks, terus kita kasih ID, nah ID nama misalkan, kemudian value-nya default kosong,
Ini dia akan membentuk sebuah form input data, teman-teman. Kita bikin lagi button untuk nanti manipulasi, mengambil nilai dari value inputan. Misal nanti ada kita input apa, nilainya bisa kita ambil. Ini kita kasih nama btn3, kemudian show value. Lalu yang terakhir, kita mau ambil value dari suatu atribut, teman-teman. Misalkan ada link ya, kita kasih nama tautan aja. Nah, di sini nanti kita mau ngambil, misalkan si link google.com ini mau kita ambil. Bagaimana caranya? Nanti setelah ini kita definisikan ID-nya dulu. Kemudian kita masukkan button untuk ngambil ini ya, pt4 show def value. Oke, ini udah semua. Sekarang kita ke functionnya, teman-teman. Function untuk manipulasi dari masing-masing teks tadi yang udah kita buat dengan metode get. Jadi kita mau mendapatkan value dari masing-masing elemen tadi. jQuery get. Sekarang dari yang pertama dulu ya. Tadi namanya button satu. Oke, yang button satu itu tadi kita mau ngambil teksnya, teman-teman. Button satu. Nah, tombolnya supaya nanti ketika diklik mengubah isi dari mengambil isi dari button button satu. Nah, kita coba alert. Jadi nanti ketika diklik akan memunculkan pop-up, teman-teman. Teksnya apa? Kita kasih plus, kemudian kita panggil fungsinya. Misalkan yang ingin kita uji coba itu yang ID test ya, teman. Jadi yang ID test ini kan ada teks, dia di dalamnya ada elemen HTML sama ada teks biasanya ya. Yang ID test kita coba. Jadi sini ID itu pakainya pagar, tes. Kemudian kita ambil. Yang pertama itu kita ngambilnya teks saja. Nah, kalau teks saja nanti hasilnya seperti apa? Kita coba, teman-teman. Oke, yang pertama, ini tadi udah kita bikin skripnya. Nah, ini teks dengan ID test. Yang ini ya, teman-teman. Ini kan dia warnanya biru ya. Warnanya biru, terus kemudian tadi ada HTML-nya, berarti ini dia cetak tebal yang ini. Tapi ketika di form sini dia tertulisnya biasa aja. Ini kalau kita manggilnya pakai yang teks ini tadi, teman-teman. Alert test, jadi dari ID test ditampilkan teksnya. Lalu kalau yang tipe kedua, ambilnya HTML. Kalau HTML itu nanti kode HTML-nya akan terbawa, teman-teman. Jadi ini kita ganti HTML gitu ya. Buttonnya button 2. Di sini, ini nanti yang show HTML. Nah, teksnya B, ini kan dia cetak tebal, teman-teman. Itu terbawa. Kalau kita manggilnya pakai HTML. Jadi seperti yang ini tadi.
di sini. Ini dia ada tag B-nya. Tag B-nya akan terbawa, teman-teman. Tapi tetap masih di dalam lingkup div ID test. Jadi di luar itu tidak bisa. Ini kalau pakainya yang HTML. Sekarang kita coba yang ketiga tadi. Ketiga tadi kita mau mengambil value dari sebuah inputan. Jadi kita mau ngambil value misalnya nanti sini kita tulis Arif, ketika show value nanti munculnya Arif gitu teman-teman. Caranya seperti ini. Button 3, ketika diklik dia nanti akan memunculkan value. Nah, kalau ini tadi dia pakainya ID apa teman-teman? Perlu kita pastikan ya. Nah, ini nama. Berarti ini kita ganti nama. Kemudian kita mau ngambil value-nya. Pakainya file teman-teman. Sini bukan teks ya. Ini value. Yang ini tadi HTML. Sekarang kita coba lagi. Show value. Kalau ini kosongan, nanti ketika diklik apa munculnya teman-teman? Ya, tidak muncul ya, kosongan. Tapi kalau kita sini tulis sesuatu, Arif misalkan, nanti show value-nya juga akan mengikuti apa yang kita inputkan. Sekarang kita yang ini ya, link. Link ketika kita klik, akan diarahkan ke google.com. Nah, gimana ketika ini kita klik show ref value, nanti pop-up-nya itu muncul alamat dari link google.com tadi. Padahal kan si link eksternal ini dia dibalut dengan ahref ya teman-teman. Jadi bukan setelah tag pembukaannya berakhir baru ada tulisan google.com, tapi sebelumnya udah ada. Nah, kita ingin dapatkan teksnya google.com ini. Gimana caranya? Kita balik lagi ke sini. Dia di button 4. Nah, button 4 ini kita kopas saja. Terus buttonnya kita ganti jadi button 4. Nanti button 4 ketika diklik akan memunculkan atribut value. Atribut value dari apa? Ini tadi ID-nya adalah ID link. ID-nya link. Kemudian yang diambil bukan value ya, tetapi atributnya. Atribut itu pakainya attr teman-teman. Jadi ini kita tambahkan attr. Atribut yang apa? Atribut yang ref. Kalau sudah, oke, kita simpan. Kita coba lagi. Oh, ini perlu di-refresh. Nah, udah dapat teman-teman. Jadi dari ref tadi kemudian akan memunculkan ini. http google.com. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan tidak, teman-teman? Terkait manipulasi dokumen objek model atau DOM versi GET ya. Jadi kita ambil, oke. Jadi kita ambil value. Sekarang bagaimana kalau kita melakukan set value teman-teman? Seperti yang ini tadi ya. Jadi untuk get ada 4 metode, teks nanti ngambilnya teks saja. Kalau HTML, ketika ada tag HTML, teksnya di-include-kan ya. Kemudian kalau file ini ketika kita main di inputan bisa dipakai ambil value-nya. Lalu kalau atribut di bagian atribut. Ini kalau kita ambil data. Sekarang bagaimana kalau kita melakukan set data? Jadi kita ngasih nilai atau mereplace dari yang sebelumnya sudah ada teks maupun value tertentu kita ganti. Masuknya adalah jQuery set. Sekarang kita buat yang untuk dilakukan manipulasi ya teman-teman. Ini tadi jQuery get, sekarang kita ke jQuery set. Div ID jQuery set. Kita buat kayak gini juga biar untuk memudahkan perbedaan yang udah kita coba dengan yang belum. jQuery set.
Kemudian kita ciptakan yang untuk testing ya. Misalkan kita kasih nama set satu. Ini set satu. Nanti ingin kita ganti tulisan yang lain, teman-teman. Set 2 yang diedit HTML-nya berarti ini kita kasih HTML ya. Set 2. Terus main inputan juga, tapi ID-nya kita ganti. Value-nya juga kita ganti. ID-nya set 3. Ininya input saja. Terus value-nya kita kasih ya. Jadi nanti ketika di inputan itu dia udah ada tulisannya. Misalkan default. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi di sini udah ada ya default gitu. Ketika di bagian value kita isi. Lalu satu lagi untuk nyoba manipulasi yang atribut value. Atribut value kita bikin apa lagi. Kemudian tag A, ref-nya misalkan kompas.com gitu ya. Kemudian ID-nya kita set yang set for. Terus ini kita kasih nama kompas.com. Nah, ini ada beberapa elemen yang akan coba kita ganti. Kemudian kita ciptakan button untuk melakukan editing elemen yang akan kita ganti teksnya ya, teman-teman. Ini ID-nya kita ganti nama lain. Jadi untuk ID ini supaya membedakan dengan yang lain ya teman-teman. Jadi kita pakainya ID. Kalau ID itu hanya dipakai sekali. Nanti kalau kita pakai kelas kan yang terubah banyak gitu teman-teman. Kalau kita ingin ngubah hal yang unik, kita definisikannya itu ID teman-teman. BTNS 1. Ini kita kasih nama BTNS untuk keperluan set gitu ya. Jadi namanya beda. Ini button 1. Dia bukan show sih, set. Ngasih nilai gitu. Jadi misalkan ini ada tagnya maupun tidak ada nanti di antara tagnya yang set satu itu akan terganti tulisan teman-teman sesuai dengan apa yang kita ubah. Misalkan ini baik, ini kan tulisannya set satu atau misalnya kita kosongin itu nanti akan terganti dengan set tag ketika buttonnya diklik. Dan kita coba yang kedua itu nanti untuk handle set HTML teman-teman. Yang ketiga set value. Kemudian yang keempat, set attribute value. Terus kita tambahkan satu lagi, nanti kalau ingin manipulasi gitu ya, ketika diganti value kan value yang sebelumnya hilang gitu teman. Gimana kita ingin nyoba supaya value yang sebelumnya itu juga tetap terdeteksi. Ini kita tambahkan satu button ya untuk manipulasi itu. Jadi selain mengubah juga ingin tahu value sebelumnya itu apa. Ini jadi kita show saja, show old or new value. jQuery set namanya. Kita manipulasi yang pertama dulu, yang tadi BTNS 1 ya. Nanti ketika dia diklik function, hasilnya seperti apa.
Untuk set sama saja teman-teman, tinggal kita tulis ya. Tadi dia di ID apa yang ingin diganti. Ketika BTN S1 diklik, kita ingin mengganti yang tag set satu teman-teman. Set satunya ini kita ingin ganti. Kalau sebelumnya tadi kan kita ingin dapatkan datanya. Sekarang kita ingin ganti tulisan set satu menjadi tulisan lain. Set satu tag. Misalkan hello world gitu ya. Set satu. Ini ketika kita set tag, dia akan ganti teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang lainnya juga sama. Kalau kita ingin gantinya yang HTML, BTNS 2, set 2, HTML. Tadi HTML dia kan cetak tebal ya. Misal kita ganti jadi cetak miring gitu. Ini set 2, set HTML. Nah, dia jadi tulisan lain, kemudian tercetak dengan miring. Lalu yang ketiga, manipulasi input ya. Itu di value karena dia inputan. Inputannya kalau yang sebelumnya dia tertulis default, sekarang kita ingin ganti jadi tulisan lain, misalnya bebek gitu ya, duck. Nanti di sini ketika kita klik set value, nah dia terganti jadi bebek. Kita lanjutkan lagi. Sekarang yang ganti URL teman-teman. Di bagian BTNS 4 tadi ya, yang kompas.com. Jadi kompas.com ini kita ingin ganti URL-nya. Ini kan dia mengarahnya ke kompas.com teman-teman. Nah, kita ingin ganti URL-nya Kompas menjadi URL lain. Ini di set 4. Berarti kan yang perlu kita ganti adalah atributnya ya. Klik function, kemudian atribut. Atributnya apa? Atributnya ref, teman-teman. Terus diganti URL-nya apa? Misalkan jadi detik.com. Nah, seperti ini. Nanti ketika si kompas.com ini diklik, dia akan mengarah kemana, teman-teman? Apakah ke Kompas atau ganti ke detik.com? Detik, Pak. Ya, ke detik.com ya. Ya. Kok belum ganti? BTNS 4, set 4 kita coba lihat. Barangkali ada yang keliru. Set 4, TTR left. Kita coba sekali lagi. Masih belum berubah ya. Oh, ada something wrong. Apa perlu harus yang lain? jQuery set kita coba cek di Witrischool coba. Jadi nanti kalau lupa bisa search di Witrischool ini ya, dia ada jQuery juga teman-teman. jQuery set coba. URL. Udah betul. ATTR sama PTNS 4. Set attribute value.
ID-nya juga set 4. Aneh, belum keganti. Atau mungkin kita coba ininya pakai tipe yang lain coba. Jadi atributnya itu kita tambahin dengan array kali ya. Sekarang kita cek lagi, masih sama. Oh, lupa belum diklik teman-teman. Jadi, ini tadi udah benar ya, karena belum kita klik ya. Jadi kalau tanpa ada tambahan ini, dia bisa juga ref, koma, kayak gini. Ini dia masih default set attribute value. Nanti ketika diklik, dia akan ke detik.com. Oke, itu tadi kan dia, loh Pak, ini kan tulisannya kompas.com Pak, tetapi kok diarahkan ke detik.com. Nah, kita perlu membuat kalau supaya sama dengan tulisannya juga, kemudian terus ini nanti ketika diklik ingin, Pak, saya ingin dia bukan buka di halaman yang sama, tetapi buka tab yang baru. Kita bisa manipulasi di sini, teman-teman. Jadi ini kita jadikan menjadi objek gitu ya. Pakainya kayak gini, pagar. Kemudian yang sebelumnya pakainya koma kita ganti dengan titik dua, teman-teman. Jadi URL-nya diarahkan kemana, terus kemudian dia ingin dibukanya bukan di halaman yang sama, tetapi dibuka di tab baru. Setelah itu, kemudian kita ketik teksnya. Teksnya juga kita ganti, bukan lagi kompas.com, tetapi detik.com. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita ganti dulu atributnya. Nah, dia udah tulisannya ganti, terus ketika diklik bukan di halaman yang sama, tapi buka tab baru. Terus tadi, ini tadi kan untuk teks lamanya hilang gitu ya teman-teman. Gimana kalau misalnya kita butuh teks sebelumnya atau ingin melihat perbedaan antara teks yang lama dengan teks yang baru? Nah, ini tadi kita bikin button 5 ya untuk melihat itu teks lama dan teks barunya itu seperti apa. Nah, kita coba yang button 5. Button 5, klik function. Misalkan yang ingin kita lihat yang set satu saja ya. Set satu nih ya, set tag ini. Jadi set tag ini kita ingin lihat value sebelumnya dan value yang kita akan ganti di set satu. Yang ini teman-teman. Set satu. Oke, kita definisikan di ID set satu. Kemudian HTML aja ya. Nah, kita perlu definisikan lagi function lagi supaya bisa mengenali value sebelumnya. Value sebelumnya itu apa? Dia ada dua parameter, value sama old. Ini namanya bebas ya teman-teman. Yang jelas yang kiri dia indeks, yang kanannya itu value sebelumnya. Kemudian nanti kembaliannya apa gitu. Nah, ini old. Misalkan yang data old-nya itu apa? Oh, ini old. Terus kemudian ada tambahan lagi. Karena kita HTML kan bisa ngasih tag HTML ya. Jadi nanti ada enternya itu new plus. Nah, fungsi tadi teman-teman ada this di sini bisa kita pakai ya. Pakai this.
Tapi kalau this, atau kita langsung ganti, misalkan this EE. Kalau this dot tag nanti sama-sama yang sebelumnya. Old. Ini aku kasih nama old 2 saja. Jadi kalau this tag itu sama yang old sih teman-teman. This dot text misalkan. Terus tag baru langsung kita definisikan saja teks barunya misalnya halo. Return, ada salah di mana ya? Oh, sini. Oke, sekarang udah kita coba lagi. Show old or new value. Mana nih? Set 1 HTML function index ada something wrong apa? Sesuatu. Kita cek di konsol dulu. This dot tag is not a function. Oh, ternyata kalau di sini tidak mau ya. Kalau gini kita coba missing after list 97. Oke, nggak usah pakai ini dulu coba. Berarti di sini belum mau ya. Kalau gini, ternyata di yang sini tadi this belum mau teman-teman. Nanti di kesempatan lain saja. Sekarang kita lanjutkan lagi. Set show old or new value. Nah, jadi old-nya itu yang di set 1 tadi. Set 1 kan awalnya set 1 saja. Kemudian kita ganti dengan halo. Makanya ada dua ya. Yang value sebelumnya set 1, value berikutnya new halo. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada ya. Kita lanjut lagi. jQuery append. Jadi kalau jQuery append itu dia kita mau menambah elemen ya. Apakah elemennya itu kalau di dalam dari misalnya dari antara elemen atau selektor misalnya div, tengahnya ada konten, kemudian div lagi, di dalamnya kita ingin memasukkan konten sebelumnya ya, sebelum sebelumnya sesuatu. Jadi misalnya ada tag P baru ditutup dari P lagi. Sebelum kata baru kita ingin memasukkan sesuatu, pakainya nanti prepend. Kalau setelah kata baru kita ingin menyisipkan sesuatu, pakainya append. Tapi kalau kita ingin di luar tagnya itu, pakainya bisa after atau before. Kita coba saja di kode ya teman-teman. jQuery add. Nah, misalkan ini kita ada tag H3. Oke, kemudian teks lainnya ID, misalkan add 1, ini teks 1. Nah, kita ingin main-main di sini teman-teman, terkait yang jQuery add tadi. Kita tambahkan jQuery. Kita lakukan di sini, melakukan perubahan di dalam
div ID add 1 ini teman-teman. Di selektor add 1 ini pertama kita ingin menambah teks setelah ini ya. Ini teks 1 ini kita ingin nambah teks, kemudian nanti ada juga teks sebelum ini teks 1. Tapi masih di dalam selektor div ID add 1 ini. Kita coba selektor add 1 append ini misalkan ini teks append. Hasilnya seperti apa? Ini langsung kita cek di sini aja ya biar cepat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kan tadi ini teks satu, append-nya satunya kok hilang. Oh, mungkin karena kurang ini ya. Append-nya gini coba. Ini teks satu. Nah, ini ini kita kasih spasi teman-teman. Ini teks append-nya ditambahkan setelah ini teks satu. Ini kalau kita pakainya append. Bagaimana kalau pakainya prepend teman-teman? Prepend berarti sebelum ini teks satu dia akan ada tambahan teks. Ini teks prepend. Terus kita kasih spasi. Untuk append sama prepend seperti tadi ya, dia manipulasinya masih di dalam teks selektor ID add 1. Nah, sekarang gimana kalau saya ingin nambahnya teks itu sebelum div ini? Jadi di sini sama di sesudahnya. Itu bisa pakai before sama after, teman-teman. Kita bisa pakai before sama after. Jadi di sini kita kasih yang before dulu ya. Jadi sebelum teks ini teks apa nanti ada teksnya dulu. Supaya berbeda ini aku kasih cetak miring. Nah, ini teman-teman. Jadi dia ada ini teks before. Nanti kalau yang after tinggal diganti after. Kalau untuk lihat lebih jelasnya di sini. Kita inspect dulu. Nah, di sini teman-teman. Jadi yang tadi si prepend sama append itu dia masih di dalam teks add 1. Tapi kalau pakai yang before sama after dia setelahnya. Setelah atau sebelumnya di selektor add 1 gitu. Ini teks after. Tulisannya kepotong. Nah, seperti ini teman-teman. Itu kalau ingin menambah ya jQuery add. Bisa juga kalau kita ingin menghapus teman-teman. Jadi kalau ada yang ingin dihapus, kita coba lagi teks uji coba untuk melakukan penghapusan. jQuery remove ini div jQuery remove ya. Misal kita ingin melakukan penghapusan di jQuery remove ya. Kita buat misal ini ada kotaan gitu teman-teman. Kita kasih styling sesuatu tinggi 150 pixel, kemudian width-nya
300 pixel. Ya, terima kasih. Ini tadi ada pesan ya. Terus kita lanjut lagi. Dikasih padding ya. Jadi nanti ada jarak antara box dengan teks yang ada di dalamnya. Border 1 px solid black misalkan. Kemudian warnanya yellow misalkan. Ini dia nanti akan menjadi box berwarna kuning, teman-teman. Terus kita kasih lorem ipsum 15 misalkan. Oke. Nah, sekarang dari sini kita akan mulai melakukan penghapusan ya, teman-teman. Jadi di jQuery ini ada yang bantu untuk melakukan penghapusan. Apakah penghapusan semua elemen ini atau hanya isinya saja? Enggak mau. Oke, kita coba. Untuk yang jQuery remove, pertama kita akan melakukan remove secara keseluruhan, teman-teman. Jadi dari yang jQuery remove tadi, selektor ID jQuery remove, kita lakukan remove. Kalau seperti ini, dia nanti elemennya yang di sini, jQuery remove itu bakalan hilang semua. Nah, hilang semua, teman-teman. Ada lagi namanya, bukan jQuery, bukan remove ya, tetapi empty, teman-teman. Kalau empty nanti yang hilang itu isinya saja. Contohnya gini, jQuery remove, gini ya kita ganti empty. Kalau empty seperti ini, nanti yang tertampil itu hanya kuning saja, isinya tadi hilang, teman-teman. Tapi kalau ini kita remove, akan hilang semuanya. Itu perbedaan remove sama empty. Lalu bagaimana kalau ingin, misalkan hanya remove empty-nya itu di teks tertentu ya. Misalnya yang tag P-nya ini saja, tag P-nya ini yang di remove, berarti dia ada di mana tuh tag P. Nih, setelah ID jQuery remove ke tag P, ini kita bisa ditulis seperti ini. Yang di remove yang tag P saja. Nah, ini berarti kan jQuery remove-nya masih ada gitu, teman-teman. Nanti tinggal dimanipulasi elemen mana yang ingin dilakukan penghapusan. Oke, terus kemudian kita lanjut yang bagian terakhir ya, event method seperti di jQuery sebelumnya. Jadi metode event, apakah itu nanti klik, change, double klik ketika di enter dan lain sebagainya gitu ya. Tadi juga udah kita pakai yang klik, tapi ada beberapa tombol lainnya seperti double klik, mouse enter, mouse leave dan sebagainya. Kita coba dulu. Sekarang kita buatkan lagi untuk manipulasi yang jQuery event. Query event, misalkan ininya tetap kita tulis saja untuk membedakan dengan yang lain. Terus kita kasih lorem saja ya, lorem 20. Nah, sekarang dari sini, ini dia udah ada teks ya.
Oke, udah ada teks. Sekarang kita mau manipulasi. Actionnya apa aja ya ke situ. Kalau yang klik tadi udah ada ya. Kita lakukan beberapa selain klik. Tapi klik juga kita masukkan. Ini tumben nggak jalan. Pertama kita pakai klik dulu yang klik biasa. Tadi udah seperti biasa udah kita ketahui ya. Jadi nanti ketika diklik nanti akan melakukan action apa. Nah, di sini kita bisa pakai contoh this tadi teman-teman. Jadi this itu untuk mengganti ini ya, jQuery event ini dianggap bisa ditulis this gitu. Jadi bisa ditulis this karena ini di dalam ya, di dalam dari function bisa juga ditulis jQuery event. This tapi ini kita bukan bukan pakai head ya. jQuery klik ketika diklik nanti akan melakukan pengubahan apa? Oh, misalnya colornya kita ganti. Colornya kita ganti green. Nah, ini nanti ketika kita klik di jQuery event ini kita klik, colornya akan ganti menjadi hijau. Lalu bagaimana kalau ingin spesifik ke elemen tertentu, teman-teman? Kalau ingin spesifik ke elemen tertentu, misalnya yang ingin diganti itu di tulisan elemen P saja. Jadi jQuery eventnya tidak ikut keganti gitu ya. Ketika diklik, kalian bisa nulis dari sini. Yang ingin diganti adalah elemen P. Jadi elemen P-nya bisa ditulis sini, kemudian dikasih koma gitu. Nanti yang terganti adalah elemen P-nya saja ketika kita klik. Nah, ini kan yang ganti yang elemen P-nya saja. Penulisannya bisa seperti ini, bisa juga model lain dengan melakukan finding, teman-teman. Jadi ini model ada, bisa model lain. Jadi tetap this, bisa juga jQuery event gitu ya, loading jQuery event. jQuery event bisa juga pakai this events, kemudian lakukan find tagpi, lalu kemudian CSS-nya kita ganti dengan green. Ini kita hide dulu. Di sini kelebihan satu. Oke, sekarang kita coba. Jadi pakai cara ini bisa juga. Nah, tetap terganti jadi hijau, teman-teman. Cuman kalau dari logik ya, lebih cepatnya yang sini sih teman-teman. Kalau dari efektivitas algoritma, kalau ini kan dia ngeset find P dulu gitu ya. Sama ininya juga jQuery event tuh, jadi dia melakukan pencariannya dua kali. Di sini udah dicari, terus dia nelusur ke jQuery gini lagi. Tapi kalau this, pakai this itu lebih cepat ya. Setidaknya setelah masuk ke sini dia tidak nyari di situ lagi. This, terus kalau ini dia pakai find ini juga agak lama ya, karena mencari P gitu, mencari ke elemen tertentu, tetapi lebih cepat yang kita langsung pakai koma gini, teman-teman. Jadi elemen mana yang ingin diubah, terus koma this, baru disampaikan ini elemen mana yang ingin diubah atau value mana yang ingin diubah. Ini pakai klik, sebuah klik. Kalau tadi ada event lain, contohnya double klik gitu ya. Double klik, misalkan kalau di double klik warnanya menjadi merah. Terus kita tambah lagi satu lagi misalnya mouse enter. Jadi ketika ada mouse yang mengarah ke tulisan itu nanti warnanya akan berubah lain misalkan. Warnanya akan berubah lain ya.
Green udah, misalnya kita balikan ke black saja. Sekarang kita coba ya. Jadi di sini ketika nanti kita klik sekali jadinya hijau. Kalau double klik merah. Kalau ini masuk jadi ireng lagi ya. Ini masuk gini, mouse enter itu jadi hitam. Nanti kalau pakai mouse lift berarti dia jadi ketika mouse-nya meninggalkan nanti actionnya bisa diganti.